Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di kelas 6 SD dan MI. Ketemu lagi di channel Mantias Yugo hari ini ya. Kita akan belajar di tema 1, pembelajaran 1 di subtema 3. Subtema 3. Oke. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini kita akan menemukan fakta-fakta tentang hewan ya. Tahukah kamu harimau Sumatera atau orangutan yang dari Kalimantan atau badak bercula, ternyata hewan-hewan tersebut di negara kita sudah mulai langka ya, sudah mulai punah. Nah, maka dari itu hewan-hewan tersebut sekarang dilindungi oleh negara kita ya. Apa sih yang membuat hewan-hewan tersebut menjadi langka? Ada beberapa faktor yang membuat hewan-hewan di negara kita menjadi langka. Salah satunya adalah perburuan liar ya. Perburuan liar sudah tidak dibolehkan lagi di negara kita, sangat tidak boleh, karena itu akan mengurangi populasi hewan yang ada di hutan kita ya. Yang kedua, sampah manusia. Selain merugikan manusia yang lain, sampah juga membuat beberapa hewan menjadi langka ya, karena dari sampah yang kita buang akan merusak ekosistem. Setelah merusak ekosistem, pasti populasinya juga akan berkurang ya. Semakin berkurang maka akan terjadi kepunahan. Bayangkan ketika kita buang sampah, misalkan kita jalan-jalan ke laut ya atau ke pantai, kita minum es dan ternyata sampahnya dibuang. Setelah dibuang akan ke tengah laut. Setelah di tengah laut akan dimakan oleh binatang yang ada di laut. Ketika sudah dimakan oleh binatang yang ada di laut, karena plastik itu sifatnya sudah tidak bisa diurai, maka akan menjadi penyakit oleh hewan tersebut yang berakhir jadi kematian. Yang ketiga yaitu perusakan hutan ya. Penebangan pohon secara liar ya. Terus lahan-lahannya sudah mulai digunduli dan lain sebagainya. Nah, ini juga sangat merusak keberadaan hewan, karena ketika hutannya dirusak maka mereka akan tinggal di mana ya, kebingungan. Nah, akhirnya karena tinggalnya di tempat yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, berakibat kematian pula, yang akhirnya hewan tersebut menjadi akan punah. Nah, jika hal itu tetap dilakukan ya, maka hewan-hewan tersebut tidak akan lestari lagi ya, tidak akan berkembang biak menjadi banyak, tapi akan punah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut ya? Kita bisa membuat semacam suaka marga satwa untuk menyelamatkan hewan ya. Kita berikan kasih sayang, kita berikan makan, kita berikan tempat yang layak untuk melindungi hewan tersebut, maka hewan tersebut akan selamat ya. Jika beruntung, bisa juga kita kawinkan agar bisa menjadi banyak. Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya saja di negara kita Indonesia ya, tapi di kawasan Asia Tenggara. Masih ingat Asia Tenggara? ASEAN ya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya itu lebih besar daripada daratannya ya. Jadi banyak keputusan-keputusan hukum laut di dunia, di berbagai negara, yang diselesaikan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Karena kita adalah negara-negara yang lautnya lebih luas daripada daratannya. Negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda ya. Namun pada dasarnya semua hampir sama, yaitu negara berbentuk republik. Kecuali ada beberapa negara yaitu Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang sistem pemerintahannya yaitu adalah kerajaan.
Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara itu adalah bercocok tanam. Oleh karena itu, kerjasama di bidang hasil pertanian ini sangat menentukan ya, dan itu pernah dibahas dulu di Indonesia, tepatnya di Bali pada tahun 2003. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian, kita akan bahas beberapa negara ya, semua negara ASEAN dengan fakta-fakta politiknya ya. Kita akan bahas satu persatu, jadi jangan di skip videonya ya. Harus dituntaskan sampai dengan selesai agar kalian bisa dapat pengetahuan yang lebih. Yang pertama adalah negara kita, Indonesia. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden ya. Saat ini siapa yang menjabat? Yaitu Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya di mana? Di Jakarta. Bahasa nasionalnya adalah Indonesia. Mata uangnya rupiah. Ya. Luas wilayahnya sekitar 1.904.569 km persegi. Negara kita adalah negara yang paling luas di kawasan Asia Tenggara. Ya. Jumlah penduduknya 253.609.643 jiwa. Ini juga penduduknya paling banyak se-Asia Tenggara. Hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam. Latar belakangnya yaitu seperti etnis dan budayanya. Itu negara Indonesia. Selanjutnya kita ke negara Singapura. Ya. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, yaitu Presiden Halimah Yacob. Ya. Ada juga kepala pemerintahannya. Pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bernama Lee Hsien Loong. Ibu kotanya Singapura. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Luas wilayahnya sangat kecil ya, 716 km persegi. Jumlah penduduknya hanya 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaannya tanggal 9 Agustus 1965. Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Malaysia dipimpin oleh kepala negara yaitu Sultan Muhammad kelima. Kepala pemerintahannya yaitu Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Rojak. Ibu kotanya di Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit. Luas wilayahnya 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Tahun 1400-an wilayah di Selat Melaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641 Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824
Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka, yaitu adalah negara Malaysia. Sekarang kita ke negara Kamboja. Negara Kamboja dipimpin oleh kepala negara yaitu Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya di Phnom Penh. Bahasa nasionalnya Khmer. Mata uangnya riel. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 15.458.332 jiwa. Hari kemerdekaannya tanggal 9 November 1953. Lagu nasionalnya adalah Nakorech. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Nah, ini adalah negara Kamboja ya. Selanjutnya kita ke negara Vietnam. Negara Vietnam dipimpin oleh kepala negara Presiden Tran Dai Quang ya. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kotanya di Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Mata uangnya dong. Luas wilayahnya 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Lagu nasionalnya Tin Quan Tra. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Ini adalah negara Vietnam. Selanjutnya kita ke negara Thailand. Negara Thailand memiliki kepala negara bernama Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya di Bangkok. Bahasa nasionalnya adalah Thai. Mata uangnya baht. Luas wilayahnya 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaannya ternyata tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Lagu nasionalnya adalah Peng Chat Thai. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan sejak 1932. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukan situs arkeologi di Ben Chang. Selanjutnya adalah negara Filipina. Kepala negaranya yaitu Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya di Manila. Bahasanya adalah Filipino, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya peso. Luas wilayahnya sekitar 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaannya tanggal 12 Juni 1898. Merdeka dari negara Spanyol ya. Lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol.
Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai dengan 1945. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki kepala negara bernama Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ibu kotanya di Bandar Seri Begawan, bahasanya Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad mereka di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Ya, dan itulah negara Brunei Darussalam. Selanjutnya kita ke negara Laos. Ya. Laos memiliki kepala negara yaitu presiden yang bernama Presiden Bonhang Forakich. Kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri yang bernama Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kotanya di Vientiane, bahasa nasionalnya Lao, mata uangnya Kip, luas wilayahnya 237.955 km persegi, jumlah penduduknya 6.803.699 jiwa. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949. Lagu nasionalnya Pensat Lao. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan pada tahun 1353. Penduduk Laos dipimpin oleh Phak Ngaon saat itu, yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah-pecah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan pemerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Genewa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Itu adalah negara Laos. Selanjutnya kita ke negara Myanmar yang terakhir ya, yaitu dipimpin oleh kepala negara bernama Presiden Tin Kiau. Ibu kotanya di Naypyidaw, bahasa nasionalnya Myanmar, mata uangnya Kyat. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya Kaba Makie. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Nah, itulah anak-anak beberapa negara atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan berbagai fakta-fakta politiknya ya. Semoga kalian bisa memahami, bisa mempelajari
dan menjadikan pengetahuan serta wawasan untuk kalian di rumah. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.